Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bosudo Channel, vlog yang menginformasikan seputar olahraga, terutama olahraga bola voli dalam dan luar negeri. Hari ini kita akan berbincang, akan ngobrol-ngobrol mengenai gaji dari pemain timnas Indonesia yang berlaga di Proliga ataupun mereka yang bermain di Tarkam atau pertandingan antar kampung. Nah, mengapa ini patut juga untuk diperbincangkan atau diomongin karena kemarin itu kan Sigit Ardian baru saja datang tuh walaupun bukan ke daerahnya Bang Bosu ya, walaupun masih di Provinsi Bengkulu, namun mereka pergi ke daerah Bengkulu Utara gitu kan untuk menghadiri acara Tarkam yang ada di sana. Sigit Ardian dari Jawa datang ke Bengkulu Sumatera. Nah, ini notabene ini harganya tarifnya pasti mahal. Perkiraan Bang Bosu sih tarifnya itu antara 10 sampai 15 juta dan itu di luar akomodasi ya. Karena itu akomodasi memang lumayan mahal. Dari Jakarta ke Bengkulu, kemudian Bengkulu naik pesawat kecil lagi Susi Air ke daerah yang namanya Muko-Muko, kemudian pergi lagi ke daerah yang namanya Penarik, itu pasti membutuhkan akomodasi yang tidak murah. Apalagi kalau bayaran, kalau sudah masuknya tidak di luar Pulau Jawa, itu pasti harganya mahal. Ya seperti itulah, mungkin 15 juta barangkali ya harganya dari Sigit Ardian ini. Dan itu hanya perkiraan Bang Bosu ya. Disclaimer dulu karena memang tidak ada informasi resmi berapa bayarannya. Tapi perkiraan Bang Bosu bayarannya seperti itu. Dan mengapa Tarkam ini menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan? Bukan menjanjikan ya, sesuatu yang sepertinya menarik minat bagi semua pemain timnas Indonesia untuk bermain di Tarkam. Karena kita tahu kalau budaya pertandingan voli antar kampung itu sudah berkembang sangat luar biasa di Indonesia dari zaman dahulu kala. Dan mereka sudah terbentuk komoditas, kemudian mereka yang mencari sponsor, ada donaturnya, para juragan atau sultan yang ada di daerah masing-masing, di desa masing-masing atau kecamatan masing-masing. Mereka lah yang membuat sebuah kompetisi ini menjadi lebih menarik, terutama di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa nggak usah diomongin, hampir setiap kecamatan, kabupaten, di kota-kota di Pulau Jawa itu pasti mereka memiliki pertandingan-pertandingan Tarkam dan rata-rata mereka biasa mendatangkan atlet-atlet timnas Indonesia. Dan yang menjadi pertanyaan itu adalah mengapa ya pemain timnas bola voli sekarang ini suka bermain Tarkam? Yang pertama utama itu adalah fulus duit ya. Karena selain mereka menambah performa, kemudian mereka bisa bertemu sama penggemar mereka dan mereka ingin menghibur masyarakat. Nah, itu penting banget dan juga agar tetap populer, agar memiliki apa ya nama dan juga bayaran yang tetap stabil. Ini ya penting juga ya karena pemain yang paling populer biasanya itulah yang akan dipanggil gitu kan dibandingkan dengan pemain yang tidak populer. Makanya mereka aktif juga yang namanya di media sosial seperti Facebook, Instagram, kemudian di TikTok, dan mereka memang menunjukkan prestasi sebagai pemain timnas atau paling tidak bergabung di klub-klub elit yang ada di Proliga. Nah, yang pasti yang utama itu mengapa mereka tergiur ya pemain timnas terutama putra bermain Tarkam ya adalah menambah penghasilan. Tarkam seringkali memberikan bayaran yang cukup besar, baik langsung dari panitia penyelenggara maupun dari sponsor yang menjadi tambahan penghasilan yang sangat signifikan bagi pemain. Dan kemudian mereka juga membangun popularitas, partisipasi dalam Tarkam juga membantu menjaga hubungan baik dengan para penggemar di daerah dan menjaga popularitas mereka di kalangan masyarakat umum supaya mereka sering diundang tidak hanya di Pulau Jawa tapi juga di luar Pulau Jawa ya. Terkadang Tarkam memberikan kesempatan bagi pemain yang tidak sering mendapatkan kesempatan bermain di tim resmi atau tetap aktif di lapangan. Memang ada para
idola Tarkam di Jawa yang memang mereka tidak pernah diberikan kesempatan atau mungkin kalah bersaing dengan pemain-pemain timnas. Namun popularitas mereka tidak kalah dengan pemain timnas walaupun memang dalam hal bayaran mereka masih di bawah dengan timnas. Yang utama tadi adalah karena faktor fulus gitu kan. Bayangkan saja penghasilan mereka kalau dalam sebulan mereka bisa bermain ketika tidak ada kompetisi, bisa bermain 3 atau 4 kali atau 5 kali dan mereka taruhlah dibayar antara 10 juta sampai 15 juta dan itu di luar dari saweran dan masih banyak lagi, bisa-bisa mereka bisa mendapatkan penghasilan satu bulan 150 sampai 200 juta. Dan ini bukan pernyataan resmi ya, ini dari berbagai macam sumber, memang sumber yang tidak resmi ya, karena memang untuk bayaran ini masing-masing pemain bervariasi tergantung dari minat kampung yang bersangkutan yang mengundang dan negosiasi mereka. Namun harus diakui A1 atau Rifan Nur Mulki masih memegang rekor pemain Tarkam dengan bayaran termahal. Kalau tidak salah bayaran si Rifan Nur Mulki itu antara 15 juta sampai 20 juta dan itu adalah bayaran rata-rata gitu. Dan kalau mungkin dipanggil di luar Pulau Jawa bisa lebih mahal lagi, kita tidak tahu ya. Dan itulah yang terjadi. Dan secara berkelakar ketika dalam sebuah podcast atau di YouTube Bang Boso ngelihat bahwa Rifan Nur Mulki itu untuk satu set aja loh dia dibayar lebih kurang 7 juta. Bayangkan aja kalau dia bermain 5 set atau bermain 4 set ya, itu berapa dikalikan aja uangnya, dan itu di luar saweran dan mungkin ada uang dari para sponsor atau para donatur yang sengaja suka akhirnya mereka memberikan amplop, dan itu kan bisa lebih dari itu. Dan itulah yang menguntungkan. Jadi mereka tidak merasa turun kelas atau juga merasa turun kasta karena justru mereka lebih merakyat, dan ini adalah sumber penghasilan tambahan yang sangat menjanjikan ketika iklim kompetisi tidak berlangsung atau sedang istirahat. Nah, kalau ngomongin yang lain-lainnya kita tahu seperti Doni Haryono, kemudian si Farhan Halim, Hendra Saputra, kemudian Dimas Malizi dan lain-lain. Perkiraan Bang Bosu sih mereka dibayar antara 10 sampai 15 juta gitu kan. Itu tergantung dari daerah-daerahnya juga, dan itu akan lebih mahal kalau mereka bermain di luar Pulau Jawa. Dan itu antara rate rata-rata ya, perkiraan Bang Bosu antara 10 sampai 15 juta untuk pemain-pemain lain di luar A1 Rifan Nur Mulki yang memang sudah mencapai 20 juta rupiah untuk sekali memanggil dia. Dan itu nggak tahu apakah red card-nya berubah atau tidak, dan itu tidak pernah dibicarakan ya, karena mereka pasti punya manajemen. Itu belum lagi kalau misalnya mereka diambil satu paketan. Saya pengen paketan ada 3 pemain timnas. Nah itu mungkin bayarannya akan lebih murah atau bisa lebih ada nego barangkali ya. Dan itu memang di luar ini ya, di luar transportasi, kalau ada tiket pesawat semuanya itu di luar, dan itu adalah gaji bersih mereka ketika diundang untuk bermain Tarkam. Dan kebayangkan berapa uang yang harus dikeluarkan oleh panitia. Namun itulah Indonesia, sifat gotong royongnya luar biasa. Indonesia memiliki banyak sekali penduduk-penduduk yang memang hobi, masyarakat yang hobi dengan voli. Mereka mengusahakan, mereka mencari donatur, mereka mencari para sultan-sultan yang ada di daerah mereka, raja sawit, raja karet, raja perkebunan, kemudian raja yang memiliki padi yang berhektar-hektar gitu kan, para pengusaha di sana. Dan rata-rata mereka juga suka voli dan akan memberikan donatur yang tidak sedikit uangnya, dan itulah dikumpulkan, belum lagi dari hasil tiket. Nah rata-rata panitia itu memasang patok tiket juga, apalagi yang didatang Rifan Nur Mulki, mereka terkadang bayar 25.000, 30.000 bahkan lebih agar bisa nonton, karena ini kan jarang-jarang datang di kampung mereka yang nun di pelosok sana ternyata kedatangan bintang-bintang ternama dari pelatnas ya. Nah itulah lebih kurang ya mengenai gaji dari Tarkam, dan terus berkembang ya gajinya, dan memang tidak ada baku gajinya segini-segini, tapi menurut bocoran semuanya seperti itu. Di luar Rifan Nur Mulki rata-rata mereka itu dibayar 10 sampai 15 miliar, 15 juta maksudnya ya, 10 sampai 15 juta. Kalau Rifan Nur Mulki sendiri sudah mencapai ke 20 juta
juta angka untuk memanggilnya. Nah, bagaimana dengan Proliga sendiri? Nah, Proliga tahun 2024 kemarin gitu kan, sempat ada bocoran juga sih kalau klub yang membayar seorang Rifan Nurmulki itu untuk 1 bulannya. Misalnya ada berapa bulan ya? 5 bulan kalau nggak salah ya Proliga. Jadi Rifan itu dibayar antara 150 sampai 200 juta per bulan gitu ya. Jadi dihitung aja dalam satu musim kompetisi Proliga itu Rifan bisa dibayar lebih kurang 1 miliaran lebih. Dan itu termasuk juga Megawati Hanges Pertiwi yang bisa sama nih rate-nya dengan Rifan Nurmulki gitu. Mega menurut perkiraan Bang Busu dibayar seperti itu juga 200 juta rupiah untuk 1 bulannya, dan itu tinggal dikalikan berapa bulan dia bermain. Kalau dia bermain hanya untuk Final Four saja, ya udah cuma segitu. Kalau cuma 1 bulan ya berarti cuma 200 juta. Tapi kalau mainnya full dari babak awal sampai ke babak final, mungkin 4 bulan atau 5 bulan, nah bayarannya akan penuh dan bisa mencapai 1 miliar lebih. Dan itu lebih kurang dari informasi-informasi yang tidak resmi ya, karena kita harus tahu ya bahwa yang namanya klub-klub besar itu sangat merahasiakan gaji-gaji pemain mereka. Padahal di era keterbukaan sekarang ini apa sih yang harus dirahasiakan gitu. Mungkin ini nanti takutnya akan menimbulkan pro dan kontra, kontroversi, apapun kita nggak tahu. Termasuk pemain asing pun dibayarnya berapa kita hanya bisa menebak-nebak dan menduga-duga gitu. Jadi seru ya ngobrolin gaji-gaji pemain lokal Indonesia. Kalau selain timnas, selain Rifan dan Megawati seperti Yola Yuliana yang pernah bermain di luar negeri, kemudian Doni Haryono, Farhan Halim, kemudian siapa lagi ya, yang lain-lain itu pasti menurut Bang Bosu gajinya bisa jadi antara 75 sampai 100 juta lah ya per bulan. Itu menurut perkiraan Bang Bosu. Nah, ya, menurut kalian sendiri gimana? Kalian boleh berkomentar di bawah mengenai gaji tarkam pemain-pemain timnas yang sudah diupdate, benar atau tidak. Dan juga untuk pemain timnas Indonesia yang bermain di Proliga berapa, mungkin ada informasi yang terbaru dan Bang Bosu mungkin tertinggal, kita hanya cuma bisa memperkirakan. Tapi memang untuk masalah gaji ini menjadi sesuatu yang menarik karena kita tahu bola voli Indonesia semakin lama semakin berkembang. Dan keterbukaan masalah salary ini ya sangat penting juga ya, dan kita tahu bahwa kesejahteraan para pemain Indonesia adalah hal yang utama. Ketika mereka tidak menjadi pegawai negeri atau juga menjadi anggota sebuah kesatuan, atau mereka tidak menjadi karyawan, otomatis mereka bergantung hidup mereka dengan bermain voli gitu kan. Ketika kompetisi lagi off, nah dalam setiap bulan mereka harus tetap hidup gitu, harus tetap ngebul dapurnya. Jadi tarkam ini menjadi sebuah pilihan yang menarik untuk mereka mendapatkan uang yang lumayan banyak, dan mereka bisa tetap eksis dan dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Dan itu tidak ada salahnya. Sampai ada sindir-sindiran karena jangan sampai nih timnas SEA Games Indonesia ada kecolongan lagi pemain yang bermain tarkam. Aduh, gue tahu tuh tujuannya kemana. Yang pasti ya begitulah ya teman-teman, karena memang sistem di Indonesia memang seperti itu. Klub tidak bisa membayar selama 1 tahun pemain mereka gitu kan, karena kan nggak mungkin ya ketika kompetisi nggak ada, masa mereka tetap dibayar ya. Jadi mereka itu akan dibayar ketika mereka akan memulai kompetisi. Nah sekarang ini kan otomatis mereka lagi latihan tuh. Nah Bang Bosu nggak tahu apakah argonya udah jalan dari latihan ini atau mereka dihitung di masa kompetisi sampai selesai, dan itu hanya klub yang tahu dan Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia dan pemain yang lebih ngerti. Dan mereka nggak mungkin ya membongkar-bongkar isi dompet mereka, berapa mereka dibayar untuk Proliga 2025. Oke lah, itu saja informasi-informasi di kali ini ngobrolin mengenai gaji pemain tarkam dan gaji pemain Proliga Indonesia yang akan berlangsung 2026 yang akan datang. Intinya Bang Bosu harap kesejahteraan pemain Indonesia akan meningkat dari tahun ke tahun, dan itu tergantung
tergantung dari skill dan kemampuan mereka. Kalau mereka bisa membawa timnya menjadi juara dan skill mereka benar-benar mumpuni, otomatis bayarannya pasti akan signifikan dan itu akan terlihat dengan nyata. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada informasi-informasi yang mungkin yang agak miss atau kurang datanya kurang, karena kalau udah ngomongin gaji itu ya nggak ada data resmi ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bang Bosu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.